perkara yang tidak bisa tidak untuk diperhatikan dalam setiap cabang ilmu yang kamu tuntut. Jadi kamu harus memperhatikan perkara-perkara ini dalam belajar apapun, bidang ilmu apapun. Yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi, menghafal ringkasan di dalam cabang ilmu tersebut. Menghafal apa? Ringkasannya ya, matan-matan yang ringkas. Kemudian yang kedua, dhabtuhu ala syaikhin mutqin, memastikan ketepatan bacaannya dan hafalannya kepada guru yang mutqin. Yang ketiga, adamul istighal bil mutawwalat, tidak sibuk dengan karya-karya yang panjang, buku-buku yang panjang dalam bidang itu ya, sebelum kokoh pada ilmu dasarnya. Wa tafariqil musannafat, dan pembagian-pembagian tulisan-tulisan qabla dhabti li aslihi, sebelum kokoh pada pondasinya. Jadi penuntut ilmu apapun ya, sebelum dia menguasai dasarnya, dilarang untuk menyelami samudra ilmu ya, dari kitab-kitab yang panjang lebar di dalam bidang itu. Jangan. Seperti dalam fikih misalnya, jangan belajar fikih muqaranah sebelum dia menguasai satu pendapat dalam satu madhab. Satu madhab dulu dikuasai, satu pendapat dulu bahkan, karena dalam satu madhab pun kadang ada banyak pendapat. Jadi seperti itu cara menuntut ilmunya para salaf dari dulu, para ulama dari dulu. Ini metode yang sudah membuktikan hasil ya, yang hasilnya sudah terbukti. Para ulama dari zaman ke zaman semuanya menggunakan metode seperti ini. Walaupun sekarang zaman sudah sangat jauh berbeda dengan zaman itu. Zaman dulu belum secanggih sekarang teknologi. Sekarang orang mungkin mengandalkan teknologi semua, mau tanya apapun tanya ke internet semua. Semua ada memang, tapi akhirnya semua manusia bodoh. Akhirnya tidak ada yang memiliki kemapanan ilmu sebagaimana para pendahulu kita dulu. Kemudian yang keempat, la tantakilu min mukhtasarin ila akhar, tidak berpindah dari satu matan ilmu tertentu kepada yang lain bila mujib, tanpa sesuatu yang mengharuskan. Fahada bid babi ad-dajr, maka ini masuk kategori bosan ya. Jadi tidak boleh gampang bosan. Belajar itu bukan mengejar target cepat selesai, tapi belajar itu yang ditargetkan adalah itqon, kemapanan, kekokohan. Kita nggak bersaing dengan siapapun. Belajar itu bukan bersaing dengan siapapun, tapi kita mengalahkan ego kita sendiri, hawa nafsu kita sendiri. Kalau sudah bersaing dengan orang lain dalam arti ingin mengejar prestasi dan prestise, ini tidak ikhlas nantinya. Kemudian yang kelima, iktinasul fawaid wa dawabit al-ilmiyah, mengumpulkan faidah-faidah dan patokan-patokan ilmiah. Jadi belajar itu dengan rajin mengumpulkan faidah-faidah yang diperoleh dari guru ya, terutama dari guru. Kalau bagi pemula itu nggak bisa lepas dari bimbingan guru. Nanti selepas itu bisa mengambil faidah-faidah dari kitab-kitab bacaan yang lebih luas setelah mapan pondasinya ya. Ingat ya, setelah mapan pondasinya. Kalau pondasi belum mapan, jangan mencari-cari kesana kemari.
Makanya ibarat orang sekolah umum saja ya, itu ketika SD, SMP, SMA belum dituntut untuk membuat karya tulis. Mulai ada karya tulis ketika skripsi S1. Itu setelah memiliki dasar-dasar ilmu. Kalau dalam ilmu agama pun kadang S1 pun belum begitu dituntut untuk menelurkan karya tulis, itu masih dasar-dasar juga dipelajari. Baru S2, S3 mulai penjurusan, maka semakin mendalami satu bidang tertentu dengan mengkaji kitab-kitab mutawalat dalam bidang itu. Makanya bisa pakar dalam satu masalah dalam satu bidang. Nanti untuk mengembangkan kepada masalah berikutnya ya, berpindah lagi dari satu masalah ke masalah yang lain atau satu bidang ke bidang yang lain. Begitu belajar ya, tidak otomatis orang menguasai segala bidang ilmu ya. Panjang, bisa menguasai semua bidang, tapi butuh waktu yang sangat panjang. Kadang ada ya keajaiban ya, mungkin entah karomah entah apa gitu. Ada orang yang baru kemarin belajar kok tiba-tiba ilmunya udah banyak sekali. Ya itu nggak tahu, keajaiban bisa jadi. Ada yang seperti itu. Sebelumnya nggak terlihat punya ilmu aneh gitu, tapi belakangan kok bisa menguasai banyak bidang ilmu, cepat sekali belajarnya gitu. Ada, saya dapati orang-orang seperti itu. Ya mungkin bagian dari karomah Allah, Allah alam ya. Karena karomah itu kan keajaiban ya, di luar kebiasaan manusia. Kalau itu kebaikan-kebaikan dari Allah ya, itu bagian dari karomah. Ada, tapi sebagian pengakuan orang yang tiba-tiba ilmunya banyak gitu, kadang unik, ngakunya setelah mengalami pengalaman spiritual dan sebagainya, sempat mengalami kayak gila gitu, stres, habis gila langsung pintar banget gitu, masya Allah. Ada manusia begitu ya. Nah ini nggak tahu kita keajaiban atau karomah atau sekedar keajaiban atau istidraj ya, wallahu a'lam. Tapi kalau itu kebaikan, ilmunya bermanfaat, ilmu baik, ilmu agama, dan ilmunya sesuai dengan as-sunnah, kemungkinan besar itu karomah. Seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, banyak ulama yang menyebut bahwa beliau memiliki banyak sekali karomah, dan karomah yang tertinggi adalah ilmu yang tidak dimiliki oleh ulama yang lain tuh, Syekhul Islam. Makanya gelarnya Syekhul Islam. Keajaiban luar biasa ya. Dan selepas beliau meninggal, hampir tidak ada yang bisa menggantikan. Saya belum tahu ada ulama menyebut setelah zamannya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ada ulama yang selevel Ibnu Taimiyah. Belum pernah tahu. Karena memang luar biasa ilmunya ya, di luar kebiasaan manusia. Itu namanya karomah ya. Di luar kebiasaan manusia itu karomah, keajaiban. Kalau orang Indonesia sukanya karomah itu kesaktian itu. Tidak. Syekhul Islam sendiri mengatakan a'dhamul karomah luzumul istiqomah. Karomah yang paling agung adalah menetapi keistiqomahan. Jadi kalau orang itu selalu di atas as-sunnah, jauh dari segala pelanggaran, penyimpangan, itu karomah yang paling agung, langka. Apalagi di akhir zaman seperti sekarang, langka sekali orang bisa selamat dari berbagai pelanggaran dalam semua bidang ya. Bidang mencari nafkah, jarang orang bisa 100% halal. Banyak sekali campuran syubhat. Kemudian yang keenam, jam'un nafsi litalab wa taraqi fihi. Mengumpulkan jiwa untuk menuntut ilmu dan berkembang di dalamnya, naik di dalamnya. Jadi terus mengembangkan ilmu. Enggak ada istilahnya orang berhenti belajar ya. Kalau ada orang yang berhenti belajar itu tanda orang bodoh. Hanya orang bodoh saja yang berhenti belajar. Maka alim sejati, ahli ilmu yang sejati itu adalah manusia pembelajar. Orang kalau berhenti belajar itu berarti orang bodoh.
Makanya yang ngaji kemudian nggak ngaji lagi itu orang-orang awam. Kalau ulama itu nggak pernah berhenti ngaji, terus belajar, terus ngaji, nggak ada kata berhenti kecuali mati. Bahkan kisah-kisah mereka dalam belajar sampai di detik-detik terakhir kehidupan ya, dalam kondisi sekarat masih belajar, masih bertanya ilmu. Wal ihtimam wa taharruk litahsil. Kemudian perhatian dan mendalam di dalam menghasilkan ilmu. Wal bulugh ila ma fauqahu, mencapai yang di atasnya. Jadi jangan menganggap sudah mentok. Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Dan di atas setiap orang yang punya ilmu ada yang lebih berilmu lagi. Di atas langit ada langit. Di atas 7 langit ada air. Di atas air ada arsy. Di atas arsy ada Allah Ta'ala. Jadi gak ada kata berhenti untuk terus meningkatkan ilmu, pencapaian ilmu, apalagi ilmu agama ya. Semakin bertambah ilmu seorang terhadap agama ini, semakin bertambah imannya. Dan siapa yang bisa mengklaim iman saya sudah mentok, itu orang bodoh. Iman kita masih banyak butuh tambahan. Ingin mengejar imannya para rasul ya, masih jauh ketinggalan, sangat jauh bahkan. Maka teruslah belajar, jangan berhenti belajar. Jadi dengan ini antum semuanya tahu ya, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kalau berhenti sekolah ada, tapi berhenti belajar tidak ada. Berhenti hadir di majelis ilmu mungkin ada, tapi tidak ada kata berhenti untuk belajar. Banyak sarana. Hatta tafido ilal mutawwalat bisa libatin mausuqatin, bisa bilatin mausuqatin, sampai dia bisa melimpah kepada kitab-kitab yang panjang dengan cara yang terpercaya atau dengan sumber-sumber yang terpercaya. Penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, hadi umurun la budda min mura'atiha kama qala Syekh. Ini memang perkara yang harus diperhatikan seperti kata Syekh. Awalan, yang pertama, hifdzu mukhtasarin fihi. Famathalan, misalnya, jadi menghafal yang ringkas-ringkas dihafal, setiap yang ringkas dihafal, matan-matan dihafal. Misalnya, idza kunta tatlubun nahwa, jika kamu menuntut ilmu nahwu, fahfad mukhtasaran fi, maka hafalkan yang ringkas di dalam ilmu nahwu. In kunta mubtadi'an, kalau kamu pemula, fala ara ahsan min matni al-ajurrumiyah, maka aku tidak melihat ada yang lebih bagus daripada matan al-ajurrumiyah. Ini menurut Syekh Utsaimin ya, dan banyak ulama yang lain juga. Jadi di Arab memang kitab yang terbaik untuk dihafal bagi pemula adalah al-ajurrumiyah. Dan ini enggak menafikan kalau di Indonesia saya melihat al-muyassar lebih bagus. Karena al-muyassar ini enggak dikenal di Arab ya. Ini baru tulisan orang Indonesia, tapi saya melihat jauh lebih ringan, lebih mudah, lebih bagus. Sistematika penyusunannya lebih simpel, lebih bagus. Tapi ya terserah, mau kembali kepada al-ajurrumiyah juga boleh, mau menghafal itu silahkan. Li'annahu wadih jami, karena dia itu jelas dan mencakup. Wa fi barokah, kitab itu juga berkah ya. Jadi memang terkenal kitab itu ya, sampai tidak ada pesaingnya gitu. Gak ada kitab ringkas di Arab yang seperti al-ajurrumiyah. Banyak sekali ulama yang mensyarahnya, melayaninya.
Baru kemudian tsumma matnul alfiyah. Ini kalau Syekh Utsaimin, beliau tidak menganjurkan memperbanyak mukhtasar, tapi langsung lompat ke matan al-alfiyah. Ini hampir 1000 bait. Kaidah-kaidah nahwu dan shorof. Matan Alfiyah Ibnu Malik ini ma'ruf, dan di Indonesia di pesantren-pesantren klasik ya, pesantren salafiyah Indonesia itu sebagai muqarrar wajib ya, sebagai kurikulum wajib dihafal oleh santri yang mumpuni. Kalau belum hafal Alfiyah itu dianggap belum layak dipanggil Gus gitu. Ya, untuk menjadi Gus apalagi wali ya, nanti harus hafal Alfiyah dulu, paling minimal hafal Alfiyah Ibnu Malik. Li'annaha khulasatu ilmi nahwi, karena dia adalah ringkasan dari ilmu nahwi. Jadi 1000 bait dianggap ringkasan. Nah, makanya syarahnya panjang lagi. Dan syarah Alfiyah juga sangat banyak. Yang termasuk yang populer dan tidak terlalu panjang lebar itu syarah Ibnu Aqil. Syarah Ibnu Aqil 2 jilid. Kalau yang dipelajari di S1 di Saudi atau Timur Tengah rata-rata itu biasanya memakai syarah Ibnu Hisham Audahul Masalik, syarah Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Hisham itu 4 jilid, karena buat S1 4 tahun, selesaikan setahun 1 jilid, 4 tahun selesai. Itu bidang nahwu doang gitu kan. Orang kuliah kan tergantung jurusan juga. Kemudian li'annaha khulasatu ilmi nahwi kama qala huwa nafsuhu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Malik sendiri, ahsa minal kafiyati al khulasah, aku mengumpulkan dari kafiyah khulasah ringkasan, kama iqtada fannan bila khasasah, sebagaimana dituntut oleh satu bidang ilmu tanpa tanpa pelit gitu, tanpa khasasah. Wa fil fiqh, di dalam fikih, ifad zadul mustaqni, hafalkan zadul mustaqni. Ini bagi yang ingin mendalami fikih Hambali, karena Syekh Utsaimin bermadhab Hambali dan di Saudi madhabnya Hambali ya, beliau menganjurkan itu. Tapi kalau antum Indonesia Syafi'i, maka bukan menghafal kitab ini ya, lebih bagus menghafal kitab dalam madhab Syafi'i seperti matan Abu Syuja'. Matan Abu Syuja' ini termasuk yang paling dianjurkan di dalam madhab Asy-Syafi'i untuk dihafal. Dan Zadul Mustaqni lebih panjang ya, lebih tebal dibanding Abi Syuja'. Lana hadzal kitab makhdumun fi syuruh, karena kitab ini dilayani dalam syarah-syarah, wal hawashi, catatan tepi, wa tadris, dan pengajaran ya. Banyak ulama yang mengajarkan kitab ini di Saudi sana. Wa in kana ba'dul mutun al-ukhra, meskipun sebagian matan-matan yang lain ahsan minhu min wajhin, lebih bagus daripada Zadul Mustaqni dari satu sisi, lakin huwa ahsan minha min wajhin akhar, tapi Zadul Mustaqni lebih bagus daripada matan yang lain dari sisi yang lain ya. Semua punya plus minus. Dari segi apa? Min haitsu kathratul masail, dari segi banyaknya masalah yang disebutkan, al-mujudah fihi, yang ada di dalamnya. Kemudian dalam hadis matnu umdatil ahkam, kalau ilmu hadis silahkan dihafal mulai dari umdatul ahkam. Nah tentu saja ini setelah apa? Al-Arba'in An-Nawawiyah. Arba'in dulu, tapi saya tidak menyebut Arba'in ya, karena terlalu kecil. Kalau bagi penuntut ilmu Arba'in bukan
bukan suatu yang asing gitu. Ya semua penuntut ilmu pasti hafal Arba'in Nawawi. Jangan penuntut ilmu, kalau di Arab itu Al-Arba'in itu dihafal semua jamaah. Ya, rata-rata orang-orang tua gitu hafal itu Al-Arba'in Nawawiyah itu. Kalau di Timur Tengah sana, asal orang soleh rajin ke masjid itu hafal itu Al-Arba'in Nawawiyah. Jadi mereka selain menghafal Quran memang menghafal Al-Arba'in Nawawiyah, itu paling mendasar, ilmu paling dasar. Di Indonesia masih banyak yang terasing ya. Di Indonesia masih banyak yang kelabakan nggak bisa menghafal Al-Arba'in. Karena Indonesia ini iklimnya menuntut ilmu itu belum terasa. Sudah mulai terasa sebagian, tapi belum mengerti bagaimana cara menuntut ilmu. Ya, banyak orang yang hadir di majelis ilmu sekedar hadir saja, belum terfikir untuk menghafal ilmu. Makanya belum terasa sebenarnya suasana atau kondusivitas ilmiah itu belum terasa di negeri ini ya, kecuali di sebagian tempat kecil, di pesantren paling, atau di masjid-masjid yang memang sudah mulai kondusif untuk menuntut ilmu. Kayak di sini misalnya AIS ini sekolah sebenarnya, tapi yang hadir di majelis ilmu maghrib ini kan langka sedikit. Terus yang sedikit ini juga rata-rata belum menghafal juga. Memang belum ya, belum dikondisikan untuk menuntut ilmu. Ini masih kajian kitab memang, tapi belumlah yang hadir itu orang yang memang bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu. Masih banyak yang masih menonton ilmu. Jadi kalau sudah Al-Arba'in An-Nawawiyah nanti menghafal Umdatul Ahkam, sekitar 350-an hadis seputar hukum-hukum fikih. Jadi memang orang yang ingin mendalami ilmu itu nggak bisa lepas dari ilmu fikih ya. Akidah fikih itu harus dikuasai oleh setiap penuntut ilmu sebelum nanti mendalami bidang tertentu, karena ini ilmu dasar ya. Ini rata-rata yang disebutkan ini ilmu dasar yang wajib dipelajari oleh semua penuntut ilmu jurusan apapun gitu. Nanti masalah penjurusan nanti, ini ilmu dasar harus dipelajari oleh semua orang yang nanti akan ambil spesialisasi tertentu. Wa in taraqaita fi bulughil maram, apabila kamu naik ke bulughul maram, ini lebih tinggi lagi dari Umdatul Ahkam. Tapi Umdatul Ahkam lebih bagus untuk pemula, karena ya harus pemula memang harus di Umdatul Ahkam dulu, karena Umdatul Ahkam itu isinya kumpulan hadis dari Al-Bukhari dan Muslim saja. Jadi belum tercampur dengan kitab-kitab hadis yang lain. Tapi kalau masuk Bulughul Maram itu hadis ahkam juga, tapi campur dari kutubus sittah. Dari kutubus sittah. Kitab yang 6. Atau sab'ah malah ya. Atau tis'ah, saya lupa. Kalau kamu naik kepada Bulughul Maram, wa idza kunta taqul, apabila kamu mengatakan imma hada wa imma hada, kalau bisa Umdatul Ahkam dulu baru Bulughul Maram gitu, dua-duanya berarti kan. Atau kalau kamu mau milih antara Umdatul Ahkam atau Bulughul Maram, fa Bulughul Maram ahsan, maka Bulughul Maram lebih bagus. Kenapa? Lebih luas cakupannya ya, karena dari kutubut tis'ah. Lianau aktsar, karena dia lebih banyak. Dan Al-Hafidz Ibnu Hajar, karena Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, dan ketahuilah Bulughul Maram ini kitab Syafi'iyah ya, penulisnya bermadzhab Syafi'i, Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun kemudian yang mensyarah Bulughul Maram dari berbagai madhab. Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala yubayyinu darajatal hadis, beliau juga menjelaskan derajat hadisnya. Wa hadza mafqudun binisbah li Umdatil Ahkam, dan ini tidak disebutkan kalau dikaitkan dengan Umdatil Ahkam. Tapi Umdatil Ahkam khusus Bukhari dan Muslim.
Wa in kana darajatul hadis fiha ma'rufah, meskipun derajat hadis dalam Umdatul Ahkam itu ma'ruf. Li'annahu lam yada' fi hadzal kitab, karena tidak meletakkan dalam kitab ini illa mattafaqa alaihi syaikhan, kecuali apa yang disepakati oleh dua syekh, yaitu Al-Bukhari dan Muslim. Jadi memang kalau Al-Bukhari dan Muslim ya nggak perlu disebutkan derajat hadisnya memang ya. Tapi seandainya menghafal Bulughul Maram itu lebih bagus kata saya, karena lebih lengkap dan lebih sulit tentu saja ya bagi terutama orang yang hafalannya nggak terlalu kuat ya, karena apa? Tercampur, ini riwayat siapa itu harus betul-betul kuat hafalannya. Di akhir zaman hafalan semakin lemah lagi, karena apa? Orang sudah terlena dengan memori eksternal ya. Nggak lagi dengan memori internal. Memorinya udah di luar kepala. Kalau orang dulu kamu harus hafal di luar kepala. Betul, sekarang di luar kepala. Disimpan di mana? Di hard disk. Jadi dulu banyak ahli hadis, sekarang banyak ahli hard disk. Udah beda. Makomnya udah beda. Kemudian dalam tauhid, min ahsani ma qara'na kitabut tauhid di Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kitab tauhid silahkan, kata Syekh, enggak ada yang lebih bagus daripada kitabut tauhid karya Ibnu Abdul Wahhab. Nah, ini antum akan dituduh Wahabi nanti. Tapi ya terserah ya. Mau Wahabi mau enggak Wahabi, yang penting Al-Qur'an dan As-Sunnah jelas di dalamnya, bukan pendapat pribadi. Antum buktikan saja ya. Antum pelajari kitab itu, dan kitab syarah-syarahnya juga banyak. Coba tunjukkan mana bukti kalau itu adalah madhab tertentu atau ajaran golongan tertentu. Nggak akan kita temukan. Kita akan tahu persis bahwa kitab itu betul-betul kitab Islam, kitab yang kembali kepada manhaj salaf. Wa qad yassarallahu fi al-awinah al-akhirah man kharraja ahaditsahu. Allah telah memudahkan di waktu-waktu terakhir orang yang mentakhrij hadis-hadisnya. Banyak ulama yang mentakhrij, termasuk ulama Mesir yang ada di Pekanbaru. Siapa? Saya Abdul Hasan ya. Jarullah. Hah? Jadullah. Beliau mentakhrij hadis kitab tauhid 2 jilid kalau enggak salah. Man kharraja ahaditsahu, ada orang yang mentakhrij hadis-hadisnya, wa bayyana ma fi ba'diha min dha'fin, dan menjelaskan apa yang ada di dalam sebagiannya yang dari yang lemah. Wal haqqu ahaqqu an yutaba, dan kebenaran lebih berhak untuk diikuti ya. Jangan fanatik kepada orang tertentu. Jangan mentang-mentang ini kan tulisan Syekh Fulan, masa salah? Ya kalau salah emang kenapa? Ya, tidak ada tulisan manusia yang sempurna. Kalau ada kebenaran maka wajib kita ikuti. Kemudian fil asma wa sifat, bidang asma wa sifat, min ahsani ma ulifa, di antara yang paling bagus yang ditulis, wa ma qara'tu, dan apa yang aku baca, al-aqidah al-wasitiyah. Jadi Ustaz Utsaimin melihat kitab akidah khususnya asma wa sifat ya, sebenarnya ini akidah secara umum, tapi memang bidang asma wa sifatnya agak panjang, yaitu al-aqidah al-wasitiyah. Ini paling lengkap insyaallah untuk matan ya, matan terlengkap al-aqidah al-wasitiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jadi walaupun karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bukan berarti ini madhab Taimiyah, bukan. Seperti kitab al-aqidah at-Tahawiyah, bukan berarti itu madhab Tahawiyah. Jadi kalau dalam masalah akidah tidak disandarkan madhab kepada perorangan ya, yang disandarkan kepada perorangan itu madhab dalam furu' fikih. Saya Syafi'i, silakan, itu fikih. Tapi kalau akidah jangan bilang saya akidahnya Syafi'i, enggak.
Ya, kalau akidah kembalinya kepada jamaah salafus soleh. Kamu akidahnya apa? Salafi. Begitu. Jangan dinisbahkan kepada perorangan individu tertentu. Walaupun ada ya sebagian salaf ya, sebagian ulama salaf yang dijadikan sebagai role model, jadikan sebagai apa? Rujukan memang dalam masalah salaf itu seperti Ibnu Ahmad bin Hambal, Ahmad bin Hambal itu disebut sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah, terutama di masa kritis dulu ya, polemik khalqul Quran ya, ketika penguasa memaksa para ulama untuk mengatakan Quran makhluk, maka semua menyerah, semua ulama itu nggak kuat menghadapi cobaan ya, disiksa, dipenjara dan sebagainya, sehingga mengambil rukhsah mereka. Karena dalam Islam pun boleh mengambil rukhsah ya. Seperti ada sahabat yang disuruh mencela Rasul, tapi dikatakan oleh Al-Quran tetap beriman ya. Tidak keluar dari iman selama di hatinya masih beriman, tapi mengambil rukhsah dengan mengatakan kata-kata yang mengandung kekufuran. Maka ulama-ulama yang gak kuat dengan siksaan itu mengambil rukhsah. Yang kuat cuma dua ya, Imam Ahmad dengan satu lagi, saya sering lupa namanya dan lupa terus. Pokoknya dua ulama, ini ulama Syafi'iyah yang satunya. Jadi masih bisa bertahan di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga menjadi rujukan. Dulu kalau orang ditanya kamu ngikut Imam Ahmad atau enggak gitu, menjadi patokan dulu, jadi standar. Makanya termasuk Abul Hasan Al-Asy'ari yang katanya mencetuskan madhab Asy'ariyah, itu terakhirnya beliau kembali kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Jadi mengikuti madhabnya Imam Ahmad bin Hambal. Ya maksudnya mengikuti salaf ya, tapi menisbahkan kepada perorangan ya, karena memang beliau seakan-akan waktu itu sebagai simbol dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi yang lebih afdol kita tidak menisbahkan kepada perorangan dalam masalah apa? Akidah. Kalau fikih silahkan, tidak masalah. Fahiya kitabun jami'un mubarakun mufidun, kitab yang lengkap, berkah dan berfaedah. Wahlum majarrah, dan begitu seterusnya, terserah mau bilang apa gitu. Bagus yang jelas. Khudh min kulli fannin turidu talabahu, maka ambil dari setiap bidang ilmu yang ingin kamu tuntut, kitaban mukhtasaran, kitab yang ringkas, fihi di dalamnya, fahfadhu wahfadhu, dan hafalkan dia. Jadi dalam bidang nahwu antum punya hafalan satu kitab matan cukup ya, jurumiyah langsung alfiyah, berarti dua ya. Alfiyah ini berat ya, kalau antum bisa punya kemampuan silakan dihafal. Kemudian dalam bidang hadis, dalam bidang fikih, dalam bidang tauhid tadi, kemudian akidah, ini sebenarnya akidah ini bukan asma wa sifat semata ya, ini akidah. Dalam bidang akidah al-wasithiyah atau Mutohawiyah juga boleh, tidak masalah. Tapi al-wasithiyah ini lebih lengkap. Al-wasithiyah langsung menyebutkan dalil-dalilnya secara lengkap. Dan Syekhul Islam menulisnya hanya sekali duduk ya, antara asar sampai maghrib ditulis, karena pertanyaan seorang, tuliskan untuk saya akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, beliau tulis. Dan selepas itu beliau menantang silakan dikoreksi, saya tunggu. Kalau ada kesalahan nanti saya rujuk, saya ralat, saya koreksi. Dan sampai bertahun-tahun, sampai sekarang bahkan nggak ada orang yang bisa mengoreksi kesalahan, nggak ada kesalahan, alhamdulillah. Kemudian yang kedua, jam berapa? Mepet waktunya ya, mungkin selesai. Yang kedua, tsaniyan dabtuhu ala syaikhin mutkin. Jadi dikokohkan hafalan kepada syekh yang mutkin. Setoran itu anjurannya memang kepada syekh yang mutkin. Tapi kalau kita nggak ketemu, namanya di negara yang memang miskin ulama ya, seperti kita Indonesia ini mayoritas muslim di dunia ini paling besar, tapi paling miskin ulama. Kalau di negara lain yang sedikit jumlah penduduknya tapi ulama melimpah itu ya, seperti di Saudi misalnya, penduduknya paling 20 jutaan atau lebih gitu, tapi ulamanya banyak, ribuan ulama di sana gitu. Yang di sini miskin, tidak ada ulama.
Jadi kalau nggak ada ulama ya minimal kepada apa? Murid yang mutamakin juga ya, yang kokoh ilmunya, lumayan lah gitu. Udah setoran minimal. Jadi dia ketika menerima setoran dari yang lain, dia bisa ngoreksi dengan koreksi yang betul gitu. Tapi seandainya itu pun nggak ada, ya sudah. Pokoknya sesama pelajar atau guru yang ada, walaupun nggak mungkin amat, tapi dia tahu bagaimana mengoreksi kesalahan. Itu insya Allah juga cukup ya. Tidak ada rotan akar pun jadi itu. Itu prinsip belajar dipakai seperti itu. Walau qala dhabbatahu wa syarahahu lakana aula. Kalau mengatakan dhabtuhu wa syarhuhu, kalau mengokohkannya dan mensyarahnya niscaya lebih utama ditambah kata syarah ya. Jadi untuk memahami matan yang sudah kita hafal, itu syarahnya juga kepada syekh yang mungkin itu lebih utama. Tidak hanya memastikan hafalannya, tapi juga apa? Memahami syarahnya. Dan al-maksud dhabtuhu wa tahqiqu al-fadhihi, karena yang dimaksud adalah memastikan dan menepatkan lafaz-lafaznya, wa makana zaidan aw naqisan, dan apa yang ada tambahan atau kurang, wa kadzalika syarah, demikian juga syarah. Ini sangat dibutuhkan. Jangan hanya sekedar hafal tapi tidak paham. Banyak orang yang hafal jurumiyah tapi nggak paham. Itu saya temui di Yaman banyak. Saya kalau ngaji itu dengan hafalan orang Arab tuh minder sekali gitu. Mereka hafal tapi nanti ujian nggak ada bisa menjawab. Banyak salahnya. Belum ujian, guru baru nanya-nanya gitu pada nggak bisa jawab. Tapi hafal. Tapi kalau guru tanya ini apa syahidnya dari matan gitu, mereka bisa menyebutkan hafalannya gitu. Tapi kalau sudah ditanya tentang maksudnya, penalarannya yang ada dalamnya, rata-rata nggak sanggup itu. Orang Arab agak susah rata-rata ya. Mereka hanya jago hafal tapi kurang paham. Karena memang mereka menghafal dari kecil mungkin ya. Dan memang kuat ya, orang Arab itu hafalannya kuat. Mungkin karena makanannya kurma mungkin ya. Kita nasi itu lupa artinya ya. Pantesan kita pelupa. Wa kadzalika syarah yastashrahu hada al-matan ala syaikhin mutqin. Jadi minta syarah dari matan itu kepada syekh yang mutqin. Wa kama qulna fi masabaq, sebagaimana kita katakan sebelumnya, innahu yajibu an yudofa ila al-itqan sifatun ukhra. Harus ditambahkan pada sifat itqan juga sifat yang lain, yaitu amanah ya, kita pelajari pekan yang lalu. Dan hadhihi min ahammi ma yakunu wa atammi wa antum ta'lamuna. Dan ini adalah yang paling penting dari yang ada, sementara kamu tahu bahwa an dzikrul quwwah wal amanah, bahwa penyebutan kekuatan dan amanah fil Quran, di dalam Al-Quran banyak sekali. Dan alaihi mamadarul amal, karena di atas keduanya poros dari amal. Faqad qala al-ifrit, ifrit berkata, ifrit dari jin ya, jin ifrit. Jin ifrit di Indonesia jadi sumber kesaktian. Dukun-dukun ngakunya ini ifrit. Banyak sekali ifrit di Indonesia. Ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Tuh. Jadi ada kuah sama amanah. Qawiyyun amin. Kemudian juga sahibu Madian, bal qalat ibnatuhu, bahkan anak perempuannya, ini anaknya Nabi Syuaib ya abadi istajirhu, wahai bapakku jadikan dia sebagai karyawan. Inna khairu man istajarta al-qawiyul amin, karena sebaik-baik yang kau ambil sebagai karyawan adalah yang kuat dan amanah. Kemudian Allah berfirman tentang sifat Jibril, di quwwatin inda dil arsy makin, memiliki kekuatan di sisi arsy yang kokoh, muta'in thamma amin, dia ditaati di sana, terpercaya. Jadi ada amin, ada kuwah, di kuwah. Fa'ala hadainil wasfaini, maka di atas dua sifat ini, yaitu kuwah dan amanah, tabni al-a'mal kullahu, dibangun kullaha ya, amal-amal semuanya. Fala budda
min syaikhin mutkin wa yakunu aminan. Jadi harus punya guru yang mutkin dan amanah. Ini penting sekali, punya guru mutkin dan amanah. Nanti yang ketiga insyaallah pekan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.